Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Muhammad Lutfi Khairuddin. Saat ini pada sore hari, yaitu hari Kamis tanggal 22 Juni tahun 2023 Masehi. Dan saat ini saya berada di depan Masjid Al-Hidayah, pemirsa. Dapat Anda saksikan Masjid Al-Hidayah. Ini masjid yang mirip arsitektur bangunannya, corak bangunannya, kemudian juga motifnya begitu dengan masjid atau bangunan Hagia Sophia di kota Istanbul, Turki, ya. Jadi mirip sekali dengan Hagia Sophia di kota Istanbul, Turki. Jadi bagi Anda yang belum pernah ke Turki atau belum ke Turki begitu, ya, itu Anda bisa datang di Masjid Al-Hidayah ini yang bangunannya mirip sekali dengan Hagia Sophia. Nanti saya ajak lihat dari sisi samping, kemudian juga dari dalam begitu. Nah, lokasi masjid ini pemirsa berada di Dusun Karangan, Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, sebuah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Batu, kota wisata Batu, dan juga dengan Kecamatan Singosari begitu. Nah, ini jalan raya pemirsa, ya, jalan yang menghubungkan antara wilayah Karanglo Singosari dengan Kota Batu. Ini jalan poros begitu. Jadi lokasi masjid ini tidak sulit begitu untuk dicari karena berada di pinggir jalan raya pemirsa. Jadi jalan yang sangat ramai sekali begitu. Nah, ini kalau ke timur sana itu menuju ke mana? Jalan raya Karanglo Singosari, yaitu gerbang tol atau pintu tol Singosari begitu, ya, yang merupakan salah satu pintu tol di ruas tol Malang dan Pandaan yang mengarah ke kota Surabaya maupun ke tol Paspro, yaitu Pasuruan Probolinggo kalau ke sebelah timur sana, ya. Nah, atau arah menuju ke kota Surabaya begitu. Nah, sedangkan ke barat gini pemirsa, jalan ke barat ini adalah jalan menuju ke kota wisata Batu begitu. Nah, ini jadi kalau lurus ini adalah mengarah ke kota Batu, yaitu daerah desa Giripurno. Kemudian kalau lurus Pandanrejo yang masuk di wilayah Kecamatan Bumiaji, ya, di kota wisata Batu atau kota Batu. Nah, artinya masjid ini berada di pinggir jalan raya pemirsa. Nah, Masjid Al-Hidayah ini merupakan masjid yang dibangun begitu oleh pendiri Pondok Pesantren Al-Hidayah, yaitu Kiai Haji Ismail. Namun arsiteknya yang menyerupai bangunan Hagia Sophia ini mulai dibangun yaitu pada tahun 2008, ya. Kalau sekarang tahun 2023 begitu, berarti sudah sekitar 15 tahun masjid yang mirip dengan Hagia Sophia di Istanbul, Turki ini berdiri. Dinamakan Masjid Al-Hidayah, ya. Hidayah ini bahasa Arab yang berarti petunjuk, ya. Kalau al di sini adalah al-ta'rif begitu, ya, Al-Hidayah begitu. Kalau dalam bahasa Inggris atau English, al itu the begitu, yang menunjukkan makna yang sudah diketahui begitu, ya. Artinya al-ta'rif, lawannya adalah al yang belum diketahui begitu, ya, nakiroh, ya. Nah, ini pesantren ini sampai sekarang masih berdiri pemirsa, Yayasan Al-Hidayah ini. Nah, dapat Anda saksikan di sebelah masjid sana, yang mana Yayasan Al-Hidayah ini diasuh oleh seorang tokoh di Kabupaten Malang yang saya kira kalau Anda masyarakat Malang, khususnya wilayah kabupaten, apalagi Karangploso di sini sudah tidak asing lagi, yaitu Gus Ali Ahmad. Beliau adalah anggota DPR RI, DPR Pusat begitu, yang juga adalah pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Kabupaten Malang. Nah, beliau adalah cucu daripada pendiri Pondok Pesantren Al-Hidayah ini, yaitu Kiai Haji Ismail begitu. Nah, jadi sekali lagi ini masjid mirip dengan Masjid Hagia Sophia di Istanbul. Pemirsa, Istanbul, Turki ini adalah salah satu wilayah di Turki yang masuk dalam wilayah atau berbatasan dengan benua Eropa atau antara benua Asia dan benua Eropa begitu. Yang dulunya sebelum masuk wilayah Turki, kalau kita bicara Istanbul adalah
bernama kota Konstantinopel yang merupakan ibu kota kerajaan Bizantium atau Romawi Timur begitu, yang mana Hagia Sophia dulu kalau kita baca sejarah dibangun pada masa Kaisar Konstantin. Sebelum masjid dulu adalah sebuah church, yaitu gereja begitu ya. Kemudian menjadi gereja bertahun-tahun, berabad-abad lamanya begitu ketika di bawah kekuasaan Romawi Timur atau Kekaisaran Bizantium begitu dengan Heraklius yang terakhir ya. Nah, nanti kalau saya salah mohon untuk dikoreksi, silakan pemirsa bisa menulis di kolom komentar di channel YouTube Bung Lutfi Official ini. Nah, kemudian setelah itu Romawi Timur ini pemirsa itu mohon maaf ya, karena di pinggir jalan raya suara kendaraan tentu sangat keras sekali, kencang sekali begitu terdengar. Singkat cerita kemudian tahun 1400 berapa pemirsa? Mungkin pemirsa bisa tahu ya. 300, mohon maaf itu kota Konstantinopel atau ibu kota Kekaisaran Bizantium ini ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih begitu ya, atau Sultan Muhammad II ya. Ini putra dari Sultan Murad II begitu. Ditaklukkan akhirnya jatuh ke tangan Turki Utsmani begitu, atau Turki Ottoman, artinya Kekaisaran Bizantium takluk di wilayah kekuasaan Islam, kerajaan Turki Utsmani atau Turki Ottoman begitu. Nah, Turki Utsmani ini adalah salah satu 3 kerajaan besar setelah runtuhnya dinasti Bani Abbasiyah yang beribu kota di Baghdad, Irak. Ada 3 kerajaan besar, yang pertama adalah Turki Utsmani atau Turki Ottoman, yang kedua kerajaan Safawi di Persia. Persia sekarang adalah wilayah Iran pemirsa ya. Jadi Iran ini bukan termasuk negara Arab. Kalau Irak masuk negara Arab, Iran ini adalah Persia. Dulu ada kerajaan Safawi. Yang ketiga kerajaan Mongol di India, Mughal kalau tulisannya, yang didirikan oleh Zahiruddin Babur, cucu daripada tokoh Mongol yang bernama Timur Leng begitu ya. Sebelumnya ada Genghis Khan, Kubilai Khan dan seterusnya. Nah, Zahiruddin Babur ini adalah pendiri kerajaan Mongol. Kemudian setelah itu menurunkan raja-raja, diantaranya yang terkenal ada Sheikh Jehan yang membangun Taj Mahal di kota Agra, India. Nah, pemirsa bisa baca sendirilah kalau soal itu. Kembali ke kota Istanbul pemirsa. Kota ini adalah antara benua Asia dan Eropa. Jadi Turki ini wilayahnya ada yang masuk masuk benua Asia, ada juga yang masuk benua Eropa begitu. Nah, Istanbul yang tempat adanya Masjid Hagia Sophia ini masuk di wilayah benua Eropa, tapi sebagian juga Asia. Dipisahkan sebuah selat namanya Selat Bosporus. Pemirsa sudah tahu selat itu apa? Selat itu adalah laut yang memisahkan di antara 2 pulau ya, itu namanya selat begitu. Nah, Selat Bosporus namanya. Dan saat ini dihubungkan sebuah jembatan yang dinamakan Jembatan Fatih Mehmet atau Sultan Muhammad Al-Fatih. Itu merupakan sultan raja penguasa Turki Utsmani yang berhasil menaklukkan kota Konstantinopel dari kekaisaran atau kerajaan Bizantium yang kemudian dirubah menjadi Istanbul, yang kemudian seiring jalannya waktu Istanbul yang artinya Islam keseluruhan menjadi Istanbul. Pemirsa bisa baca sendiri, banyak sekali referensinya di Google, di internet ya pemirsa ya, ataupun di literatur atau referensi di buku-buku begitu ya, buku sejarah, buku tarikh begitu ya. Nah, pemirsa bisa baca sendiri. Nah, kemudian pada masa ketika kerajaan Turki Utsmani ini runtuh digantikan oleh Republik Sekuler, Hagia Sophia ini dirubah menjadi museum pada masa presiden pertama Turki, Republik Turki ya, yang berhaluan sekuler, yaitu Mustafa Kemal Atatürk atau Mustafa Kemal Pasha, menjadi museum begitu. Itu kalau tidak salah tahun 1935 begitu ya, menjadi museum begitu ya. Sebelumnya sudah ditutup 1931 oleh Mustafa Kemal Atatürk. Dan kemarin pada tahun 2020 oleh Presiden Turki sekarang yaitu Recep Tayyip Erdogan yang merupakan Ketua Partai Keadilan dan Pembangunan atau AKP, Hagia Sophia ini berdasarkan keputusan pengadilan Turki dirubah kembali, membatalkan jadi museum, artinya sekarang berubah lagi menjadi masjid. Nah, ingat sekali lagi Hagia Sophia di Istanbul ini pemirsa dulunya adalah sebuah gereja, kemudian menjadi museum, dan kemudian sekarang berubah lagi menjadi masjid.
Bahkan di Hagia Sophia itu masih ditemukan motif-motif pada masa Kekaisaran Konstantin ya, Kekaisaran Bizantium, yaitu ada gambar Yesus Kristus begitu, Tuhan di dalam agama Nasrani ya, baik itu Katolik atau Protestan kalau di Indonesia. Kemudian juga ada lafaz Allah Muhammad begitu di atasnya. Kubahnya di masjid ini juga mirip sekali dengan bangunan di Istanbul. Nah, pemirsa, biar saya tidak banyak bicara di sini, saya ajak pemirsa untuk melihat dari dekat dan masuk ke Masjid Al-Hidayah yang bangunannya menyerupai dari Masjid Hagia Sophia di kota Istanbul, Turki. Terutama Anda yang belum pernah ke Turki bisa menikmati suasana di Turki di wilayah Dusun Karangan, Desa Donoware, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang ini ya, Karangploso atau disebut Karlos. Nah, ini ada menaranya pemirsa ya. Ini didirikan oleh Kiai Haji Ismail ya, pengasuh pesantren ini. Sekarang diasuh oleh cucunya yaitu Gus Ali Ahmad yang merupakan dari anggota DPR RI yang tadi saya jelaskan kepada pemirsa. Pemirsa bisa lihat kubahnya dari luar ya. Ini suasana jalan raya begitu. Nah, ini dari samping pemirsa. Pemirsa bisa saksikan bangunannya mirip sekali dengan Hagia Sophia begitu ya. Di belakang sana ada tertulis Yayasan Al-Hidayah ya, pemirsa. Nah, itu pemirsa bangunannya. Jadi mirip sekali dengan di Turki sana ya, di kota Istanbul. Kalau ibu kotanya sekarang pindah ke Ankara ya, tetapi Istanbul tetap sebagai kota terbesar di Turki. Jadi biggest country, kota terbesar begitu. Nah, menaranya juga sangat tinggi sekali, ada 16 kubah pemirsa, kecil-kecil ini. Jadi arsitekturnya mirip sekali, tidak sama ya, tapi mirip itu sibahun kalau dalam bahasa Arab dengan bangunan Hagia Sophia begitu. Nah, ini saya di depan Indomaret pemirsa ya. Saya sekarang ajak masuk ke dalam begitu pemirsa, biar tahu seperti apa. Bahkan tidak sedikit selain tempat ibadah, karena keindahan masjid ini banyak orang yang penasaran begitu. Kemudian selain sholat juga mengabadikan misalnya dengan foto, selfie, termasuk membuat video ngevlog seperti yang saya lakukan ini. Termasuk bagi pemirsa yang belum tahu barangkali agar menjadi tahu ya. Sekaligus ini merupakan informasi, wawasan, pengetahuan yang saya kira penting untuk diketahui. Nah, saya ajak masuk ke dalam. Ini kalau sore ada TPQ pemirsa, yaitu Taman Pendidikan Al-Quran ya, yaitu Madin atau Madrasah Diniyah begitu. Nah, ini tangga menuju ke atas depan. Saya ajak masuk ke lewat sana dulu pemirsa ya. Jadi ini lorong di Masjid Al-Hidayah begitu ya. Ini ada tempat wudhu yang di luar, di dalam juga ada tempat wudhu. Nah, ini ada pengelola dari Masjid Al-Hidayah. Kita lihat pemirsa. Assalamualaikum, nuwun sewu Pak. Waalaikumsalam. Saya Lutfi dari Malang dengan Pak Sinten. Pak Taim. Oh, Pak Taim, pengelola masjid niki Pak nggih? Nggih, Margot. Margot, nggih. Niki napa? Didirikan 2008 Pak nggih, Masjid Al-Hidayah menika. Pendirinya Yai Ismail. Terus niki selain masjid juga ada pondok pesantren sama madrasah diniyah Pak nggih. Oh, nggih. Oh, nggih. Iki sekolanipun napa mawon Pak selain diniyah? MI, Madrasah Ibtidaiyah RI, MTS Madrasah Sanawiyah, kemudian MA Madrasah Aliyah. Jadi dan TK. Jadi lengkap sekali pemirsa. Barangkali Anda yang mau menyekolahkan putra-putrinya sekitar Karangploso sini khususnya atau Malang bisa di sini di Masjid Donoware di Pondok nggih, Dusun Karangan, Desa Donoware, Kecamatan Karangploso, Pak nggih. Nggih. Mohon izin Pak, saya ke dalam ke atas ya. Monggo. Jadi ini tempat wudhu pemirsa ya, di bawah sini. Ini tempat wudhu atau toilet untuk wanita atau lin nisa. Kemudian yang di depan sana untuk laki-laki atau lir rijal. Oke, ini tangganya pemirsa. Kita menuju ke tempat sholat ya. Luar biasa indah ya bangunannya. Temboknya seperti ini. Ya, kita terus naik dulu ke atas.
Jadi ornamennya ornamen yang coklat begini. Jadi warnanya mirip sekali dengan Hagia Sophia di Istanbul, Turki begitu. Nah, ini pemirsa, kita saksikan. Ini adalah Masjid Al-Hidayah di sisi dalam. Ya, pemirsa bisa saksikan. Ini adalah mihrab, tempat pengimaman, kemudian ini mimbar begitu ya. Tempat untuk khutbah begitu sangat tinggi sekali. Jadi mirip sekali dengan di Hagia Sophia. Ketika kemarin dirubah lagi jadi masjid oleh Presiden Turki, yaitu Recep Tayyip Erdogan, yang kemarin kembali menjadi Presiden Turki begitu dalam Pilpres. Nah, ini kubah di atas pemirsa. Kalau di Hagia Sophia di Istanbul itu masih ada gambarnya Yesus pemirsa, karena dulunya kan gereja kalau di Hagia Sophia. Kemudian ada lafaz Allah di atas ini. Kemudian ada Muhammad ya. Karena ini satu kesatuan, Allah ini adalah Tuhan begitu, Muhammad adalah nabi begitu dalam Islam, yang merupakan rukun pertama Islam, yaitu 2 kalimat syahadat kita, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini luar biasa, sama dengan masjid di Turki pemirsa, di mana? Di Istanbul begitu, Hagia Sophia. Ini kubah sisi tengah pemirsa, luar biasa. Ini yang depan ini untuk sholat laki-laki, kemudian yang dibalik ini untuk perempuan. Nah, kalau kita baca lafaz yang ada di kubah ini pemirsa, ini ada, kalau di depan sana tadi di atas ini ada lafaz Allah dan Muhammad. Ini di kanan kiri ini yang kubah tengah ini ada 4 sahabat Nabi yang merupakan Khulafaur Rasyidin atau khalifah setelah wafatnya atau meninggalnya Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq begitu. Kemudian ada Khalifah Umar bin Khattab ya. Kemudian ada Khalifah Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Oke, nah ini pemirsa. Kemudian juga ada Asmaul Husna pemirsa. Ya, kemudian ada Hasan Husain. Ini adalah cucu Rasulullah yang merupakan putra Sayyidina Ali dengan putri tercintanya yaitu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Nah, pemirsa, ini sama Pak Taim. Ada apa Pak ini? Ya. Tempatnya itu menurut judul itu. Beduk. Ya, beduk. Oh, nggih nggih. Beduk. Oh, pemirsa, ini saya ajak untuk melihat tempat beduk dari luar, ya, pemirsa. Nggih, nuwun sewu, Pak. Nah, ini kita bisa lihat dari luar, pemirsa. Nah, ini beduk di Masjid Al-Hidayah ini, pemirsa. Nah, luar biasa. Kalau di Indonesia memang tradisi beduk seperti ini, biasanya masjidnya bercorak Nahdlatul Ulama atau NU begitu ya. Selain tentu organisasi massa Islam terbesar selain NU ada Muhammadiyah, yaitu saudara tua ya. Kalau Muhammadiyah itu berdiri 1912 di Yogyakarta, Ki Haji Ahmad Dahlan, lebih tua sebelum Indonesia merdeka. Kalau NU 1926 sebelum merdeka juga ya. Kedua ormas ini adalah ormas terpenting dalam berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini beduk pemirsa ya. Ini ada lapisan karpet ya. Tapi ini biasanya kalau beduk, oh ini tulang sapi pemirsa ya. Nah, ini kalau dari luar pemirsa, pemandangan di luar begitu. Nah, ini pemirsa dari sisi depan atau luar yang menghadap ke jalan raya Masjid Al-Hidayah. Tadi tempat saya siaran mulai tadi di depan sana, kemudian menyeberang pemirsa. Nah, ini pemirsa luar biasa bagus begitu ya. Nah, jadi seperti ini suasana di luar, ada beduknya diletakkan di sini ya. Jadi sebelum dimulainya adzan begitu oleh muadzin, maka beduk ini akan dibunyikan ya. Nah, seperti itu pemirsa. Baru adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Ini merupakan tradisi salah satu penanda masuknya waktu sholat sebelum dikumandangkannya adzan begitu ya. Nah, adzan sholat fardu ya 5 waktu. Saya ajak masuk lagi pemirsa. Nah, ini ada kaca ini pemirsa ya.
Itu terlihat saya ini pemirsa di kaca ini. Kok bisa ya? Oh ya bisa karena ini kaca pemirsa alias cermin. Ya. Halo. Assalamualaikum. Nah, kelihatan sekali pemirsa. Pak Taim, ini yang untuk perempuan Pak nggih yang ini sholatnya. Ya, ini tengah perempuan. Depan itu laki-laki. Ini berapa lantai Pak masjidnya ini? 2. Oh 2 lantai. Sama lantai dasar tadi untuk tempat wudhu Pak nggih? Ya, ini semuanya 16 shop. 16 soft. Iya. Menandakan apa Pak kira-kira ini 16 ini? Saya dengar kubahnya juga 16, softnya juga 16 ini. Oh, saya lagi dulu yang mengerti. Oh, coba pemirsa hitung barangkali jumlah rakaat sholat 5 waktu ini. Duhur 5. dengan asar itu 4 berarti 8. Semua 17. Ditambah, oh 17 Pak ya? 17. Ya ditambah pengimaman 17 Pak. Kalau mau ditambah berarti softnya. Pas jumlah rakaat sholat. Ya, duhur dengan asar 4 itu 8. Ditambah maghrib 3 itu berarti 11. 11 tambah isya berarti 4, 15. Ya, kemudian subuh, tambah subuh 2, 17. Ya. Ini dari imaman sama shop makmum. Ini semua ya 17. 17 pemirsa luar biasa. 17 ini selain tanggal kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus juga 17 Ramadan adalah tanggal nuzulul Quran Pak. Diturunkannya Al-Quran ketika Nabi menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril di Gua Hira, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu pemirsa. Luar biasa Masjid Al-Hidayah ini. Terus ada penjelasan lain ini Pak. Pak Taim niki napa Pak niki? Ini ada jam dinding pemirsa. Ada tambahan kalau ada pertemuan tibaan itu di sini tidak mengganggu orang yang sholat di depan. Oh gitu Pak. Nje. Gen coba sampai tenginggil, gen. Oh nggih. Nggih. Nah pemirsa, tempatnya mukena. Oh nggih pemirsa. Ini saya perlihatkan lagi kubah di dalam Masjid Al-Hidayah pemirsa yang mirip sekali dengan Masjid Hagia Sophia di kota Istanbul, Turki. Jadi Anda yang belum ke Istanbul, Turki, tidak salahnya Anda berkunjung di Karangploso ini. Jadi mudah-mudahan setelah Anda berkunjung ke sini pemirsa, termasuk saya nanti bisa berkunjung beneran ke negara Turki sana di kota Istanbul di Hagia Sophia. Bangunan yang tadi sudah saya jelaskan dulu gereja menjadi masjid, museum sekarang menjadi masjid lagi di bawah Presiden Recep Tayyip Erdogan. Nah, luar biasa pemirsa, tadi sudah saya jelaskan ada lafaz Allah, Muhammad, kemudian lafaz 4 sahabat Nabi yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian cucu beliau Hasan Husain, dan ada lafaz Asmaul Husna. Ya, melingkar tadi di atas ini 99 Asmaul Husna juga Allah Muhammad. Luar biasa. Terus ada lafaz-lafaz di kanan kirinya lafaz Al-Qur'an. Pundi Pak lantai 2 Pak? Sebelah sini tangga. Oh nggih. Oh nggih, dibuka Pak nggih. Buka. Pemirsa saya ajak untuk naik ke lantai 2 pemirsa untuk melihat Masjid Al-Hidayah di lantai 2. Sampun Pak, nggih, sampun. Nah, jadi mohon maaf bagi Anda yang luar Jawa pemirsa, khususnya yang menonton video ini selain di wilayah Jawa. Jadi bahasanya campuran ini, ada bahasa Jawa dengan bapaknya itu bahasa Jawa halus alias kromo inggil ya. Kalau kasar itu ngoko namanya. Nah, ini lantai 2 pemirsa. Nah, ya. Ini lantai 2 jelas sekali dari sini. Ornamen di kubah di Masjid Al-Hidayah ini ya, ini sholat untuk perempuan di belakang, kemudian depan untuk jamaah laki-laki begitu. Ini di lantai 2. Memang kalau masjid itu biasanya kalau sholat 5 fardu itu pemirsa itu jarang penuh begitu, kecuali kalau sholat Jumat ya, atau sholat hari raya misalnya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha yang sebentar lagi akan kita rayakan. Ya, yang katanya ada perbedaan tentang jatuhnya Idul Fitri. Saya kira tidak perlu dipermasalahkan begitu. Ya, masing-masing memiliki dasar yang qot'i begitu, yang kuat. Nah, ini pemirsa luar biasa. Dari dekat, ini kalau di Hagia Sophia sana pemirsa, itu masih ada gambarnya Yesus Kristus. Jadi memang pernah menjadi museum begitu, karena memang ketika masa Turki Turki Republik, ketika Mustafa Kemal Atatürk, lafaz-lafaz Arab itu banyak yang dikelupas begitu di Hagia Sophia dan diganti dengan bahasa Turki di sana. Ya, saya tidak akan membahas itu panjang lebar, pemirsa bisa baca sendiri di sejarah begitu. Nah, ini dari atas begitu. Nah,
Mudah-mudahan Anda yang belum ke Turki bisa ke Karangploso dulu pemirsa. Nanti setelah dari sini baru beneran kita ke Hagia Sophia. Syukur-syukur Anda kalau sudah di Hagia Sophia Turki begitu ya, di kota Istanbul sana, kota yang masuk wilayah benua Eropa ya. Sehingga Turki ini juga menjadi anggota NATO, yaitu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau North Atlantic Treaty Organization. Dulu ketika Perang Dunia Kedua, NATO itu merupakan organisasi yang berseberangan dengan Pakta Warsawa yang masuk wilayah Blok Timur atau Uni Soviet. Nah, Turki ini walaupun wilayahnya masuk benua Eropa, kota Istanbul, namun bukan anggota Uni Eropa atau Eropa Union yang bermarkas di kota Brussels yang merupakan ibu kota negara Belgia, di mana sekarang Presiden Komisi Eropa yaitu Ursula von der Leyen yang kemarin juga hadir pada waktu KTT G20 atau G20 di Nusa Dua Bali begitu, waktu Indonesia menjadi presidensi ya, yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo atau Jokowi begitu. Nah, luar biasa pemirsa. Jadi memang kota Istanbul ini kota yang penuh dengan sejarah begitu, heroik begitu ya. Dan ini di Indonesia tentu memang masjid ini banyak sekali sekarang yang indah-indah pemirsa, meniru Masjid Nabawi, misalnya meniru Masjid Hagia Sophia Istanbul, kemudian Masjid Biru juga di Istanbul sana ya. Pemirsa bisa lihat di channel-channel YouTube saya sebelum ini ya. Kemudian juga banyak sekali masjid yang selain tempat ibadah juga menjadi tempat wisata. Namun hal ini harapan saya tidak mengurangi esensi masjid sebagai tempat ibadah begitu, bukan hanya tempat wisata ya. Karena memang sejatinya sebagai tempat ibadah, kalau soal keindahan, ornamen, arsitektur ini tentu adalah nilai plus saya kira. Tidak perlu dipermasalahkan, tidak perlu dipertentangkan. Oh injih Pak, terima kasih Pak Taim. Nggih, matur suwun. Pemirsa, saya turun kemudian saya akhiri. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jadi bagi Anda yang melewati Jalan Karangploso menuju ke arah Batu ataupun sebaliknya dari Batu menuju ke arah Singosari Karanglo sebelum masuk gerbang tol, Anda bisa yang belum sholat mampir untuk sholat di Masjid Al Hidayah ini. Masjidnya indah, bersih dan juga arsitekturnya sangat bagus sekali. Pak Tai matur suwun. Pangapunten ingkang kathah, sehat selalu jenengan. Amin. Panjang umur. Nggih. Pemirsa, demikian laporan saya dari Masjid Al Hidayah di Dusun Karangan, Desa Donowareh, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat untuk pemirsa. Sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.